Peribahasa Tionghoa kuno mengatakan, untuk menegakkan sebatang pohon dibutuhkan 10 tahun, tetapi untuk mendidik seorang manusia dibutuhkan waktu 100 tahun. Demikianlah juga tugas kita sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak, tidak cukup sampai dengan melahirkan, memberi makan, memberi pendidikan yang baik, tetapi sampai pada juga mendidik mereka menjadi seorang yang berkarakter baik. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada kita agar mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Misalnya ketika anak-anak masih kecil, saya terbiasa untuk menceritakan bacaan-bacaan dari kitab suci, tokoh-tokoh dari perjanjian lama maupun perjanjian baru kepada anak-anak menjelang tidur. Ternyata 25 tahun kemudian saya begitu terkejut ketika anak saya mengatakan bahwa mereka masih ingat betul semua kisah-kisah yang diceritakan menjelang tidur kepada mereka, yaitu tokoh-tokoh dari kitab suci. Saya merasa bersemangat sekali karena akhirnya apa yang saya berikan, apa yang saya taburkan itu tidak hilang. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan menghasilkan apa yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan kita, tugas kita adalah menabur benih sabda itu kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita, baik lewat cerita-cerita kitab suci yang menyenangkan, dan kemudian juga di dalam doa-doa bersama. Semua orang suka mendengarkan cerita. Sebagai orang tua, itulah tugas kita. Kita adalah wakil Tuhan di dunia. Bagaimana Allah mengerti, punya konsep tentang Allah, pertama-tama adalah lewat orang tua. Orang tua yang mengasihi, yang tidak membeda-bedakan, orang tua yang mencintai tanpa syarat, itulah menjadi gambaran juga bagi anak-anak terhadap Allah. Sebagai orang tua, pertama-tama kita juga perlu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, supaya kita juga mempunyai kebijaksanaan, hikmat di dalam menuntun anak-anak kita. Dan kita mendampingi anak-anak kita juga bukan dengan hanya memberikan sisa-sisa waktu. Menjadi orang tua yang bijaksana, yang baik tentu sulit, karena banyak dari kita yang mungkin tidak punya bekal pengetahuan psikologi dan lain sebagainya, ataupun pengetahuan agama formal. Namun secara naluriah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik apabila kita mengasihi, bertanggung jawab, dan memperhatikan anak-anak kita. Dan biasanya selalu ada waktu untuk kita terus belajar, baik dari pengalaman orang lain maupun yang pertama dan terutama dari firman Tuhan sendiri. Dengan banyak membaca sabda Tuhan, hikmat Tuhan juga akan muncul keluar dari mulut kita untuk berkata-kata kepada anak-anak kita. Untuk tidak berkata-kata kasar, tidak mengutuk, tidak berbohong, bekal bagi mereka untuk bersikap kepada orang lain. Dari mana kita bisa mendapatkan tuntunan dan hikmat Allah, yaitu dari sabda Tuhan sendiri. Di dalam Yesaya 48 ayat 17-19 juga Tuhan mengatakan, "Aku mengajarkan apa yang memberi faedah kepadamu." Tuntunan kita berasal dari Allah sendiri yang memberikan kita pengertian-pengertian yang kita butuhkan. Suami saya berdoa ketika bekerja, dan banyak proyek-proyek yang dilakukannya saat ini adalah betul-betul rahmat dan karunia dari Tuhan. Di masa pandemi ketika banyak tagihan macet, ternyata lewat doa bersama dengan karyawan di kantor, pembayaran piutang-piutang itu bisa terrealisasi, dan jumlahnya pun sangat besar buat kami. Apa yang macet sebelum masa pandemi ternyata justru dibayarkan di masa pandemi ini. Ini hal yang luar biasa menurut suami saya. Dan kejadian ini membuat dia semakin bersyukur dan semakin berani untuk mengajak teman-teman dan karyawan di kantor untuk berdoa, meminta kepada Tuhan setiap kali ada masalah atau ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Di masa pandemi banyak orang yang khawatir kehilangan pekerjaan, tetapi dengan kuasa doa sekali lagi suami saya mengalami bahwa ada orang tidak dikenal lewat search di internet ternyata menemukan nama perusahaan suami, dan kemudian menghubungi serta meminta company profile, dan kami bersyukur sekali bahwa ternyata pekerjaan ini akan terrealisasi. Dan kita tahu bahwa pekerjaan ini berasal dari perusahaan yang bonafide, dan suami saya juga merasa bersyukur sekali ternyata pekerjaan itu datang menghampiri. Doa bersama yang dilakukan sungguh dijawab oleh Tuhan. Dan tidak hanya itu, ternyata order pun ada. Bahkan
tidak pernah kekurangan order, sehingga perusahaan suami tidak sampai terkena pemutusan hubungan kerja. Jika kita memperhatikan semua petunjuk dan bimbingan Tuhan, dan mengajarkannya juga kepada anak-anak kita lewat kesaksian, hidup sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera di dalam keluarga. Perlu menanamkan firman dan sabda Tuhan untuk pembentukan karakter. Kita juga perlu mendampingi anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh menjadi seorang yang berkarakter baik. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang firman Tuhan, perintah Tuhan sendiri yang sudah kita dengarkan. Perlu kita ajarkan, kita bicarakan kepada anak-anak kita. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat Tuhan meminta kita untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Tugas kita sebagai orang tua adalah menanamkan sabda Tuhan itu kepada anak-anak kita. Dari mana kita mendapatkan hikmat untuk mengajar anak-anak kita? Dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan, Aku yang mengajar tentang apa yang memberi hikmat dan faedah kepadamu, yang menuntun ke jalan yang harus engkau tempuh. Engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir di lautan banyaknya. Maka apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita peroleh dari hikmat Tuhan. Dari kita sendiri perlu membaca sabda Tuhan. Apabila kita juga tekun berdoa dan tekun membaca sabda Tuhan, maka kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita apa yang berfaedah, yang memberi manfaat untuk mengetahui apa yang baik dan yang benar. Pertolongan Tuhan sungguh-sungguh akan nyata bagi setiap orang yang percaya. Kita dapat mengatakan, Tuhan, kami butuh Engkau untuk menyempurnakan pengertian kami. Karena banyak dari antara kita adalah orang-orang yang tidak pernah belajar psikologi ataupun tidak pernah belajar tentang teologi secara formal. Namun hikmat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang datang kepada Dia. Di dalam situasi-situasi hidup kita setiap hari, kita bisa berseru kepadanya, Tuhan, tolong aku. Maka Tuhan akan memberikan hikmatnya, pengertiannya kepada kita untuk menyampaikan perkataan yang tepat di waktu yang tepat kepada anak-anak kita. Dan kesaksian-kesaksian itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk mendengarkan bagaimana Allah telah berkarya dalam kehidupan kita sebagai orang tuanya.